Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Post Horror. Channel yang membawakan cerita-cerita horor dan cerita-cerita misteri. Untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini di beranda YouTube kalian, saya sarankan agar kalian subscribe ke channel ini agar mendapatkan update-update terbaru tentang cerita-cerita horor dan cerita-cerita misteri dari kami. Nah, saya juga ingin mengingatkan bahwa kami update setiap hari Kamis pukul 7 malam. Nah, di episode kali ini saya mendapatkan kiriman cerita dari salah satu subscriber. Sebut saja namanya Putra. Kejadian ini bermula ketika dia sedang ingin menjual rumah warisan ibunya. Katanya rumah ini dulunya adalah milik kakeknya. Ketika itu dia sedang mengalami krisis uang, maka ia memutuskan untuk menjual rumah tersebut. Sebelum dia menjual rumah tersebut, dia melakukan pengecekan-pengecekan terhadap setiap ruangan yang berada di rumahnya itu. Ketika dia sedang mengecek kamar almarhum kakek, dia tiba-tiba penasaran dengan salah satu almari yang berada di kamar kakeknya tersebut. Kemudian karena penasaran, dia menghampiri almari tersebut dan mencoba membuka almari tersebut untuk melihat isi yang ada di dalamnya. Kemudian setelah dia membuka almari tersebut, ternyata isinya adalah pakaian-pakaian lama milik almarhum kakeknya. Namun di antara pakaian-pakaian itu dia melihat ada sebuah benda aneh yang terdapat di dalam almari pakaian milik kakaknya ini. Dia melihat benda tersebut berbentuk seperti telur, namun terdapat seperti belahan di bagian tengahnya. Karena penasaran, dia pun mengambil benda tersebut untuk diamati lagi. Setelah puas dia mengamati benda yang dia rasa aneh tersebut, dia menaruh kembali benda tersebut di meja sebelah almari yang dia buka tadi. Dan lanjut ia membuka laci yang ada di bagian bawah almari tersebut. Nah, ketika dia membuka laci tersebut, dia kaget karena dia mendapati ada seekor ular yang berada di laci almari tersebut. Untuk sekedar info, Mas Putra ini melakukan pengecekan rumah ketika hari sedang petang, hari menuju petang, menuju malam. Setelah mengetahui ada seekor ular, pastilah Mas Putra ini kaget dan berlari. Dia pun lari pulang menuju rumahnya. Sampainya dia di rumah, dia menceritakan kejadian tadi kepada ibunya, bahwa dia menemukan seekor ular di laci almari milik almarhum kakek. Ibunya pun mengatakan bahwa kakek dulu memang terkenal dapat mengobati orang. Orang-orang pun banyak yang berdatangan untuk meminta pertolongan dari kakek. Kakeknya juga pernah bercerita bahwa dia dulu sering bermimpi ada sesosok ular di mimpinya yang mengatakan untuk menjaga sebuah pusaka. Dan mana pusaka ini adalah benda yang ditemukan Mas Putra tadi di almari almarhum kakek, yang berbentuk seperti telur. Dan ular tersebut juga berpesan kepada kakeknya Mas Putra ini tentang obat-obat apa saja yang diperlukan untuk mengobati orang-orang yang datang
rumah kakeknya. Nah, setelah mendengar cerita tersebut, Mas Putra pun tidak berani menjual rumah kakeknya, rumah almarhum kakeknya ini, karena dia merasa takut. Nah, setelah kejadian Mas Putra menemukan ular itu, Mas Putra pun sering bermimpi hal yang sama, yang seperti dialami kakeknya dulu. Karena sering bermimpi seperti itu selama berhari-hari, Mas Putra pun menyimpulkan bahwa dia harus menjaga pusaka itu. Nah, keesokan harinya, dia pun bergegas ke rumah almarhum kakeknya tersebut dan membawa pulang pusaka berbentuk telur tadi. Nah, namun pada hari itu dia tidak mendapati ular yang beberapa hari yang lalu dia temui. Mulai saat itu pun dia mulai menjaga pusaka itu. Dan sejak saat itu pun dia diberi pesan oleh seekor ular yang ada di mimpinya untuk mengobati atau menolong setiap orang yang berkunjung ke rumahnya yang meminta bantuannya. Setelah itu ada saudara Mas Putra sedang sakit keras dan ibunya mengajak Mas Putra untuk menjenguk. Pada waktu menjenguk, Mas Putra seperti ada yang membisiki telinganya soal obat-obatan yang dibutuhkan untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit ini. Kemudian karena Mas Putra ini mendapat bisikan-bisikan tadi, Mas Putra pun menyampaikan kepada keluarga saudaranya yang sedang sakit ini obat-obat yang diperlukan. Setelah selang beberapa hari, Mas Putra pun mendapat kabar bahwa saudaranya tersebut bisa sembuh, bisa pulih setelah menderita sakit parah yang cukup lama. Karena Mas Putra dapat menyembuhkan itu, kabar pun menyebar. Kabar itu pun semakin meluas bahwa Mas Putra dikenal sebagai seorang tabib yang cukup terkenal. Nah, mulai dari saat itulah Mas Putra ini banyak didatangi orang dari berbagai daerah untuk meminta penyembuhan dari Mas Putra. Nah, untuk episode kali ini lumayan singkat cerita dari salah satu subscriber kami yang mengenai dia bisa mengobati orang-orang karena diberi seperti bisikan-bisikan atau melalui mimpi. Nah, intinya dari cerita kali ini adalah ketika kita disuruh untuk menolong orang yang kesusahan, sebaiknya langkah baiknya kita membantu semaksimal mungkin sesuai yang kita bisa. Nah, oke, untuk episode kali ini itu saja ceritanya, dan saya ingatkan lagi, apabila kalian menyukai cerita di episode kali ini, kalian bisa like video ini dan kalian mungkin bisa komen juga di bawah. Dan untuk kalian yang mempunyai teman yang menyukai cerita-cerita horor atau cerita-cerita seram, kalian bisa share video ini ke teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa menikmati cerita-cerita seram dari kami. Dan juga apabila kalian punya cerita yang ingin kami bawa dan ingin kami sampaikan, kalian bisa kirim cerita kalian kirim cerita kalian di DM Instagram, DM TikTok, atau melalui email yang sudah kami sematkan di bawah. Oke, saja saya ucapkan terima kasih kembali kepada kalian yang sudah menonton kami sampai episode kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.